Oke, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Firdaus, NIM saya 182223136. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek ujian tengah semester saya berupa virtual lab bernama Grammar Defense. Ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan aplikasi web dan mobile II 3140. Oke, sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa sih Grammar Defense yang saya buat itu. Jadi Grammar Defense itu adalah virtual lab yang mengambil topik dari mata kuliah bahasa Inggris TPB ITB dan berfokus pada pembelajaran grammar, sesuai namanya Grammar Defense. Nah, konsepnya ini didesain seperti game agar lebih menyenangkan, motivating, dan menarik serta memiliki fitur-fitur kuis yang unik-unik serta materi-materi tertentu. Nah, latar belakang dari pembuatan atau penemuan ide ini berupa untuk sebagai pemahaman konsep dalam pengembangan web. Jadi dalam pengembangan web ini terdapat berbagai konsep yang perlu diterapkan seperti system thinking, design thinking, user-centered design, UI UX design, sampai unified modeling language, software modeling. Dan juga ini sebagai bentuk inovasi penggunaan web. Jadi penggunaan web ini bisa kita inovasikan dalam bentuk gamifikasi virtual lab materi-materi bahasa Inggris. Tujuan dari proyek ini yang pertama adalah tentunya penerapan konsep-konsep yang sesuai dalam pengembangan web yang saya buat seperti system thinking, design thinking, UI UX design, dan UML software modeling. Selanjutnya, memahami hasil penerapan konsep-konsep tersebut dan evaluasinya. Yang terakhir adalah memahami outcome dan feedback dari sisi view pengguna. Nah, konsep-konsep yang dipakai ini ada empat. Yang pertama, system thinking, design thinking yang meliputi user-centered design, ada UI UX juga, dan yang terakhir UML software modeling. Oke, yang pertama kita akan mulai dari tahap pengembangan. Jadi tahap pengembangan yang saya lakukan pada pembuatan virtual lab ini menggunakan penerapan design thinking dan user-centered design pada sela-sela pengembangannya. Jadi akan dielaborasikan antara design thinking dengan user-centered design tersebut. Jadi di user-centered design ini atau pengembangan yang berbasis user-centered design ini, user menjadi fokus pada pengembangan karena user lah yang akan menggunakan virtual lab ini, sehingga kebutuhan pengguna akan menjadi hal yang dibutuhkan, sehingga perlu dikumpulkan dan didefinisikan melalui survei eksternal dari suatu lembaga atau institusi. Dan juga solusinya akan diideasi melalui prototype dan mengikuti prinsip dari user-centered design, yaitu yang pertama di user satisfaction, efficiency and effectiveness, dan market success. Nah, yang pertama ada empathize. Jadi yang pada tahap empathize ini lakukan user research. Sebenarnya apa sih yang user butuhkan? Apa sih yang diperlukan oleh user terhadap aktivitas yang sedang mereka alami sekarang? Jadi yang pertama, kita kita akan lihat terlebih dahulu metode user research yang saya pakai. Yang pertama ada studi literatur dan juga survei dari institusi atau lembaga-lembaga eksternal. Nah, didapat ternyata kualitas dan inovasi media pembelajaran di Indonesia ini belum dapat dirasakan dengan baik oleh para siswa. Ini dibuktikan dengan beberapa siswa di salah satu institusi pendidikan tidak mendapat perangkat praktikum pada suatu studi penelitiannya. Yang hal ini merupakan suatu hal yang fatal karena pembelajaran membutuhkan praktik-praktik langsung untuk lebih memahami materi-materi yang sedang dipelajari. Dan juga penelitian lain menunjukkan bahwa 60% siswa memang merasa bosan terhadap metode pembelajaran konvensional dan tidak interaktif ataupun tidak aktif. Dan juga uji coba dilakukan oleh jurnal ilmiah ekonomi tentang penggunaan teknologi interaktif pada mata pelajaran atau pada proses pembelajaran dan hasilnya ini terdapat peningkatan nilai sebesar 65 dari rata-ratanya 65 menjadi rata-ratanya 80. Dan juga sistem gamifikasi pada pembelajaran interaktif ataupun virtual lab terbukti meningkatkan motivasi dari siswa tersebut. Jadi inilah tahap empathize yang saya lakukan pada pengembangan virtual lab ini. Yang selanjutnya adalah define. Setelah kita mengetahui kebutuhan user berdasarkan user research tadi, kita dapat mendefinisikan kebutuhan sebagai berikut, yaitu menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta sesuai kebutuhan siswa untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Jadi yang terpenting adalah pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, akhirnya muncullah ide tersebut berdasarkan pendefinisian tadi, yaitu virtual lab bahasa Inggris tergamifikasi dengan detail berupa pertama ada modul grammar interaktif
di mana siswa dapat mengakses modul-modul dan juga latihan yang interaktif. Dan juga kita memiliki banyak elemen gamifikasi untuk meningkatkan motivasi dari siswa tersebut, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan, yaitu desain UI yang layaknya seperti di istana-istana atau perang medieval, alur ceritanya juga, dan konten-kontennya juga layaknya sebuah game, dan juga ada beberapa tantangan yang dapat memotivasi user. Selanjutnya, dilakukan prototyping. Prototyping dilakukan di berbagai aplikasi untuk melihat kecocokan, layout, warna, dan lain-lainnya. Jadi berikut beberapa prototipe pada fitur-fitur utama Grammar Defense dari mulai ada Fix the Fortress, Shield of Choice, dan background utamanya. Nextnya ada testing. Ini ketika kita melakukan testing pada virtual lab Grammar Defense ini, yang pertama ada percobaan login dan sign up. Ini ada yang akun terlogin dan juga akun terbuat. Selanjutnya percobaan akses fitur. Ini ketika mengakses fitur help dan juga kita ketika mengakses fitur salah satu quiz yang ada pada virtual lab Grammar Defense. Dan juga ada memainkan fitur, jadi kita dapat memainkan fiturnya, ada time-nya dan ada skornya, dan juga ketika gamenya selesai atau quiz selesai, terdapat pemberitahuan total skor yang kita dapat. Nah, selanjutnya ada konsep lain lagi yaitu namanya sistem thinking. Di sini kita akan menerapkan sistem thinking pada virtual lab Grammar defense kita, defense ini, di mana penerapan sistem thinking ini digunakan untuk melihat atau mengidentifikasikan elemen-elemen serta keterkaitannya terhadap satu dan dengan yang lainnya. Jadi di bagian ini kita akan terdapat identifikasi elemen-elemen, alur proses, dan juga keterhubungan elemen dengan elemen lainnya. Pertama, yang ada alur proses penggunaan, dari mulai user melakukan login, user masuki homepage, lanjut ada berbagai fitur, user dapat memilih fitur sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, user dapat mengerjakan quiz-quiz apabila ia memilih quiz, dan ketika selesai akan muncul jumlah skor yang dicapai oleh user tersebut. Ini juga ada elemen-elemen sistemnya. Yang pertama ada pengguna, ada resource pembelajaran, ada database untuk menyimpan data login dan quiz, ada fitur login help quiz materi, ada juga elemen teknologi pendukung seperti backend dan hosting, dan juga ada interface atau UI UX untuk menampilkan visualisasi. Nah, selanjutnya ada kaitan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Yang pertama ada user yang berkaitan dengan interface-nya. Ada interface yang memiliki keterkaitan atau berinteraksi dengan database untuk menampilkan data. Ada juga resource pembelajaran yang berhubungan dengan interface untuk ditampilkan kepada pengguna. Dan juga ada fitur yang juga berhubungan atau berinteraksi dengan interface. Ada juga database yang terhubung juga dengan interface untuk input dan output data. Yang terakhir adalah teknologi pendukung yang terhubung dengan interface serta database juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penerapan konsep UI UX pada virtual lab Grammar Defense ini. Yang pertama ada dari mulai struktur UI, usability heuristic dan UX goal, serta warna, tipografi, dan elemen interaktif yang ada pada virtual lab Grammar Defense ini. Oke, dari pertama struktur UI. Jadi di Virtual Lab Grammar Defense ini memiliki total 8 halaman dengan pembagian 3 jenis halaman yang berbeda-beda. Yang pertama, bentuknya seperti halaman login seperti ini, dan juga ada homepage dan juga halaman fitur. Yang kurang lebih pada fitur-fitur ini kurang lebih sama. Dan juga setiap halaman mempunyai 3 bagian pemisahan konten. Yang pertama ada header yang konsisten atau selalu ada di setiap halaman dengan bentuk yang sama dan konsisten. Selanjutnya ada konten bagian tengah atau main content yang kadang diisi dengan materi ataupun kuis dan soal dan lainnya, dan konten bagian bawah footer kadang diisi dengan status sistem atau skor, waktu dan waktu pengerjaan kuis dan juga tombol-tombol tambahan. Nah, ini ada beberapa usability heuristics dan UX goal-nya. Yang pertama dari halaman login terdapat help user recognize error. Jadi ketika kita salah login, salah password ataupun email terdapat muncul alert berupa login akun gagal sehingga memberi pengguna merecognize terhadap error yang terjadi, dan juga ya terdapat user freedom di mana pengguna bebas memilih untuk sign in ataupun login, dan juga ada match between system and real world di mana ikon, penamaan dan lain-lainnya itu menyesuaikan dengan yang ada pada realita dunia sehingga tidak membingungkan user. Dan yang terakhir UX goal-nya ada have good utility di mana ini memberikan utilitas yang baik kepada user untuk melakukan login ataupun sign up. Dan selanjutnya pada halaman homepage dan juga fitur-fitur terdapat konsistensi and standard. Apabila kita lihat memang header ini di setiap halaman memiliki konsistensi dan bentuk yang sama, desain yang sama, dan juga isi atau elemen-elemen yang sama. Dan juga ada user freedom di mana pengguna dapat memilih fitur yang diinginkan dari mulai pemilihan quiz, help, ataupun dictionary.
resource pembelajaran. Ada juga minimalis dan aesthetic design, di mana desainnya minimalis dan tidak over information, sehingga pengguna tidak menerima terlalu banyak informasi. Dan UX-nya ada efficient to use, di mana banyak sekali navigasi-navigasi memberikan pengguna pengguna untuk menemukan apa yang mereka inginkan dengan efisien. Selanjutnya ada pada bagian permainannya. Kita lihat bahwa permainan ini easy to learn, di mana pengguna dapat langsung mengetahui bahwa ini adalah drag and drop untuk menaruh jawaban, dan juga inilah typing. Bentuk inputnya adalah typing untuk memberikan jawabannya, dan juga bentuk layoutnya konsisten. Di sini juga ada beberapa visibilitas dari statusnya, ada skor dan juga waktunya, dan juga ada error prevention, di mana kalau misalnya ada game yang rusak, kita tidak dapat mengaksesnya lagi, ataupun ketika belum mulai, belum kita start, kita belum bisa mengakses bagian-bagian yang memang belum bisa diakses apabila kita belum melakukan start. Selanjutnya ada help and documentation, ini berisi how to play dari beberapa fitur-fitur yang ada. Nah, selanjutnya ini adalah warna tipografi dan elemen interaktif. Jadi warna digunakan mayoritas menggunakan abu-abu dari mulai dark atau light dan juga biru dongker. Hal ini tuh untuk menambah kesan istana medieval yang memang seakan besi-besi yang berwarna abu-abu dan abu-abu karat lah. Nah, ini adalah color palette-nya. Kita lihat ada abu-abu dari mulai abu-abu dark sampai abu-abu light dan juga biru dongker sampai biru light. Tipografinya menggunakan font family yang seperti ini, dan size-nya mostly 44 pixel, dan font weight-nya untuk normal 600 dan bold-nya 1200. Elemen interaktifnya, jadi saya menambahkan beberapa elemen interaktif seperti hover dan klik efek pada beberapa bagian dan tombol, dan juga drag and drop tadi, dan type input tadi, dan juga animasi-animasi lainnya di berbagai bagian seperti di homepage. Nah, ini adalah UML software modelingnya untuk use case diagram. Di sini ada user dan juga admin. Kita lihat bahwa user bisa login, memilih fitur, mengakses fitur, akses resource, dan mengakhiri aktivitas virtual app, dan juga admin juga dapat autentikasi data, menerima data, memberikan akses ke resource belajar, dan juga menutup sesi login. Dan ini untuk software modeling dari activity diagram. Di sini kita bisa lihat dari mulai login juga, masukin page, pemilihan fitur, pengerjaan quiz, akses fitur sesuai dengan pilihan fiturnya, apakah pengerjaan quiz ataupun non-quiz, dan akan menyimpan ke data penggunaan, dan juga penerimaan akses hasil quiz tadi. Setelah itu, pengguna dapat menyelesaikan aktivitas di virtual lab dan melakukan logout. Nah, ini implementasi teknologinya dari mulai front-end, back-end, dan hosting. Front-end ada HTML5, CSS, dan JavaScript. Di HTML kita membuat struktur dasarnya, di CSS mengatur tata letak dekorasi elemen-elemennya, layout juga, warna, elemen, dan lain-lainnya. JavaScript digunakan untuk proses drag and drop, pemeriksaan jawaban, visibilitas status, dan animasi pada beberapa bagian seperti homepage. Selanjutnya ada implementasi backend menggunakan Firebase untuk menolak authentication dan juga data-data pada database yang mereka miliki. Lanjutnya ada hosting. Hosting kita menggunakan Firebase untuk backend-nya, dan front-end-nya kita menggunakan Vercel melalui repository GitHub. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dari kesimpulannya ini adalah fungsi-fungsi bagian pada sistem secara keseluruhan berjalan dengan baik. Konsep dan desain juga yang dimiliki juga terbilang unik dan merepresentasikan gamifikasi berupa istana medieval dengan baik. Navigasi dan web jelas dan dapat dipahami, solusi ide akurat dalam penyelesaian masalah, dan juga alur dari web itu tergambar dengan jelas. Namun masih banyak sekali kekurangan yang dapat dievaluasi, seperti bagian-bagian pada web yang layoutnya masih ada yang belum responsif, dan juga beberapa utilitas belum berjalan dengan baik, resource material juga belum terisi, dan juga soal cenderung monoton dan tidak terstruktur. Tidak memiliki kemampuan juga untuk melakukan pause dan save state pada kuis ataupun tantangan yang sedang dikerjakan. Sekian, terima kasih banyak. Berikut pemaparan saya terhadap virtual lab yang saya buat, yaitu Grammar Events. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.